Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas tentang sektor properti karena kita tahu sendiri properti ini sebenarnya salah satu kebutuhan primer dari masyarakat ya, karena kita mau nggak mau butuh yang namanya tempat tinggal, ya mau itu di rumah, mau itu di apartemen, di kondominium ataupun dimanapun itu, yang penting adalah tempat tinggal. Lalu selain tempat tinggal juga ada perkantoran untuk kerja dan juga hotel, mall dan lain sebagainya. Jadi properti itu banyak banget dan saya ingin membahas beberapa saham yang ada di sektor properti. Nah, kira-kira gimana sih perbandingannya? Mana yang kira-kira menarik, mana yang paling murah dan mana yang paling bagus? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah websitenya si Jaya Property ya. Ini kode sahamnya JRPT. Ini salah satu perusahaan yang akan saya bahas lebih detail. Nah, kenapa saya bahas lebih detail? Kita akan coba bandingkan dulu dengan beberapa saham di sektornya. Ada Pakuwon, ada Summarecon, ada BSD, ada Ciputra, dan juga ada JRPT. Nah, JRPT ini Jaya Property. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham. Kita akan mulai dari yang namanya valuasinya terlebih dahulu ya. Kita pakai websitenya rti.co.id. Kalian bisa juga buka ya kalau misalnya mau membandingkan saham-saham properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tinggal masukkan aja kodenya di sini. Nanti kita bisa langsung bandingkan di layar ini. Dari sisi price to earning ratio atau PER, di sini kita akan melihat Pakuwon PER-nya itu 10,9. Lalu Summarecon 22,4, BSD 23,06, Ciputra 10,98, dan JRPT ini paling murah ya, paling murah. Dia memiliki PE ratio itu 5,94 kali. Jadi di bawah 10 kali ya. Sementara yang lain di atas 10 kali, bahkan Summarecon dan BSD ini di atas 20 kali. Nah, JRPT ini di bawah 10 kali. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi price to sales, Pakuwon 3,5, Summarecon dan Ciputra di kisaran 1,5, BSD dan JRPT di kisaran 2, something ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya, paling murah di sini adalah BSD di 0,53 kali, lalu Ciputra 0,76 kali, lalu berikutnya adalah JRPT di 0,8 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, PER dan PBV-nya paling menarik sih menurut saya adalah JRPT, karena price to earning ratio-nya itu paling rendah ya. Lalu price to book value ratio-nya juga nggak tinggi-tinggi amat dan juga nggak rendah-rendah amat, tapi dia di tengah-tengah ya, jadi masih boleh dikatakan JRPT ini secara valuasi menurut saya cukup menarik. Yang menarik kedua dari sisi PBV adalah BSD, karena dia paling murah di antara kelima saham ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PER, nah Pakuwon memang paling menarik di antara yang lain. Lalu kalau misalnya kita lihat dari dividennya ini yang paling besar membagikan dividen dari segi yield ya, ini adalah JRPT. Dia bisa 3,24%, sementara BSD cuma 0,28%, Summarecon 0,62%, dan Pakuwon 1,1%. Jadi dari sini aja udah kelihatan, oke, kalau ada apa-apa dengan harga sahamnya, paling nggak investor bisa mendapatkan dividen yang paling besar itu dari JRPT ya, di kisaran 3,24%. Dan di sini juga kelihatan dari payout ratio, JRPT juga paling besar membagikan dividen ya, sekitar 31,94%. Sementara BSD paling kecil di 5,36%. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhannya, growth rate-nya JRPT ini minusnya paling kecil ya, di kisaran minus 5,37%. Sementara yang lain bisa gede-gede semua. Ada yang minus 10%, minus 43%, ini paling besar nih si Pakuwon ya, minus 43% secara year on year, karena memang Pakuwon itu portfolionya lebih banyak di mall-mall ya, di mall-mall. Dan ini juga BSD minusnya bisa 35,09%,
Sumarekon 18,52% dan Ciputra 10,84%. Ini secara year on year-nya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi bottom line-nya atau dari sisi net profit-nya, minusnya juga paling rendah itu si JRPT ya, jadi minus 15,13%. Sementara BSD minusnya paling banyak, bahkan sampai 100%, karena perusahaan ini di kuartal 2 mengalami kerugian ya, si BSD. Sementara kalau misalnya kita lihat Pakuwon, ini minusnya 64,65%, Sumarekon minus 93,15%, Ciputra minusnya 42,82%. Jadi dari sisi kinerja pun sebenarnya si JRPT ini paling mending ya, paling mending karena dia minus tapi minusnya paling kecil ya. Dari sisi sales minus 5%, dari sisi earning per share itu minus 15,13%. Kalau misalnya kita lihat dari financial strength-nya, nah financial strength yang paling penting sih menurut saya di zaman pandemi seperti sekarang ini adalah kita melihat debt to equity rasionya atau DER-nya. Ya, DER-nya ini paling bagus adalah JRPT karena dia 0,61 atau 61%. Ya, jadi utang dibagi ekuitas si JRPT cuma 61%. Sementara paling gede si Sumarekon 2,29 kali atau 229%. Yang paling bagus kedua setelah JRPT ini adalah Pakuwon 0,67%. Jadi yang potensi bangkrutnya paling minimal kalau misalnya kondisi properti lagi susah terus, nah itu adalah JRPT dan juga si Pakuwon ya, karena utangnya paling kecil. Dan yang paling berpotensi untuk default itu sebenarnya Sumarekon. Kalau misalnya kita lihat dari debt to equity rasionya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari profitability rasionya, yang paling bagus itu sebenarnya dari net profit marginnya adalah si JRPT. Jadi ini kalau boleh saya katakan secara operasional dia efisien banget, sehingga net profit marginnya itu bagus ya, 39,96%. Sementara Sumarekon paling kecil karena memang utangnya gede banget ya, sehingga bayar bunga, lalu net profit marginnya pun jadi kecil, 6,91%. Sementara Pakuwon juga cukup bagus di 32,39%, cuman masih kalah sama si JRPT. Nah, jadi dari beberapa poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa oke, JRPT cukup layak untuk kita teliti lebih dalam ya, kita teliti lebih dalam. Dari net profit margin dia lebih bagus ya. Dari financial strength juga JRPT lebih bagus. Lalu dari pertumbuhan JRPT lebih bagus. Dari dividen pengamannya juga ada. Dari harga juga perusahaan ini paling murah. PER cuma 5,94 kali, walaupun memang price to book value ratio-nya lebih mahal daripada si BSD. Cuman teman-teman ya, ini bukan rekomendasi, ini cuma studi kasus saja. Kira-kira gimana sih cara membandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di sektor properti. Lalu kita akan melihat kira-kira gimana sih JRPT ini. Ini saya juga ambil dari RTI ya. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2015, earning per share-nya itu selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017, lalu turun sekitar hampir 10% dan mulai stabil di kisaran itu. Di earning per share di 74 terakhir ya. Di tahun 2020 masih bagus ya, rapotnya masih hijau semua, nggak ada minusnya, jadi cukup oke. Dan dividen payout ratio-nya cukup stabil di kisaran 30-an%. Jadi kita udah boleh bilang oke, berarti ini cash-nya benar-benar ada ya. Ini bukan cuman laba-labaan gitu, tapi investor juga bisa menikmati cash-nya. JRPT ini sendiri dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya. Ya, jadi ini salah satu grupnya juga sama Pembangunan Jaya Ancol ya, kalau misalnya teman-teman ikutin. Dan perusahaan ini sudah go public itu dari tahun 1994. Nah, cuma memang buat pemain-pemain saham itu nama JRPT ini kurang begitu menarik karena harga sahamnya kurang gitu volatile ya. Beda sama Sumarekon, BSD, lalu Ciputra dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita lihat, ternyata komisaris utamanya itu Chandra Ciputra. Ya, jadi sebenarnya ini juga masih grupnya Ciputra ya. Dan kalau misalnya kita lihat direktur utamanya Pak Trisna Mulyadi, ini ya current ratio 107,47%, debt to equity ratio yang tadi sempat kita bahas, return on equity sebenarnya juga masih bagus
di kisaran 11,45% ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa JRPT ini sebenarnya perusahaan bagus ya, perusahaan bagus dengan harganya yang cukup terjangkau karena secara price to earning ratio dan price to book value ratio itu masih cukup murah ya, masih cukup murah. Jadi silakan teman-teman lakukan pekerjaan rumahnya lagi untuk meyakinkan diri apakah JRPT ini memang layak untuk dijadikan tempat berinvestasi ya, terutama dari sektor properti. Cuman kalau misalnya kita lihat dari perbandingannya yang ada di RTI ini, JRPT itu udah paling murah dan dia paling bagus dari sisi financial strength, profitability ratio, lalu growth rate-nya juga paling oke. Nah, jadi JRPT ini boleh banget lah buat dilirik. Cuman kalau misalnya mau nanya, sahamnya kapan naiknya? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Ya, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe ya YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.